ibadah online GPIB Immanuel Bekasi. Persiapan sarana ibadah. Sebelum ibadah dimulai, pastikan koneksi internet memadai. Lalu akses channel YouTube GPIB Immanuel Bekasi di G Immanuel TV. Persiapkan diri, berdoalah sebelum ibadah dimulai, lalu ikutilah rangkaian ibadah selayaknya kita mengikuti ibadah. Bila memungkinkan, ajaklah sanak keluarga Anda untuk mengikuti ibadah bersama-sama agar terciptanya suasana persekutuan. Demikianlah panduan ibadah online GPIB Immanuel Bekasi. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Selamat malam dan selamat beribadah di dalam ibadah saat ini. Kiranya ibadah ini membawa berkat dalam kehidupan kita setiap hari. Mari meneduhkan hati dalam saat teduh. Mari berdiri dan bersama kita menyanyikan himne Pelkat PKP. Tersebar di pulau-pulau persada indah Indonesia, dari asal yang berlainan dari pelbagai suku bangsa, bertemu dengan sesama di dalam kota atau desa. Kita ingin menghayati panggilan kita di gereja. Kita satu dalam Tuhan dan bersyukur mengabdi padanya. Di persatuan wanita GPIB berdoa bekerja. Kita saling perhatikan demi sejahtera koinonia, dan bersama mengartikan tujuan suci diakonia. Dalam kata, dalam karya kita kembangkanlah marturia, agar kemuliaan Allah menjadi nyata dalam dunia. Kita satu dalam Tuhan dan bersyukur mengabdi padanya, sambil menantikan Dia dengan tekun berdoa bekerja. Berilah Tuhan dalam kami citrawani, tak setia mengabdi.
Mari menghadap Tuhan dan memuji nama-Nya karena kasih setianya besar atas kita. Mari berdiri, kita menyanyi dari Kidung Jemaat 6, bait 1 dan 3, Hai Masurkanlah. Hai masurkanlah Allahmu kudus, besar nama-Nya, maklumkan terus, agungkanlah Dia yang jaya megah, kekal dan mulia kerajaannya. Muliakanlah Sang Bapa kekal, muliakanlah Sang Putra serta malaikat di surga dengan bersujud, sembah Anak Domba yang Maha Kudus. Mari berdoa. Tuhan yang penuh kasih, izinkan kami mengucap syukur atas segala bentuk penyertaan Tuhan. Terima kasih atas kesehatan, anugerah berkat yang Tuhan sudah limpahkan kepada kami. Bapa yang Maha Baik, kalau saat ini kami mau melaksanakan ibadah persekutuan kaum perempuan, berkati dari awal, pertengahan, hingga selesainya nanti. Berkati hamba-Mu yang mempunyai keterbatasan di dalam menyampaikan firman-Mu. Ampunkan segala salah dan dosa kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Agungkan kuasa nama-Nya, malaikat bersujud, nobatkan Raja mulia dan puji, puji, puji Yesus Tuhanmu. Mari kita berdoa, mohon bimbingan Roh Kudus untuk pembacaan dan pemberitaan firman Tuhan. Kita berdoa. Ya Bapa Maha Kuasa, ya Kristus Maha Pengasih, karuniakan Roh Kudus-Mu untuk memimpin kami mendalami kekayaan firman-Mu, dan mampukan kami juga membagi kekayaan firman-Mu kepada semua orang melalui pikir, tutur, dan lagu yang benar dalam hidup kerja layan kami setiap hari. Amin. Mari berdiri untuk mendengar firman Tuhan berdasarkan bacaan Alkitab dari Keluaran 32 ayat 30 sampai 35. Keluaran 32 ayat 30 sampai 35 yang menyatakan, tetapi sekarang kiranya Engkau mengampuni dosa mereka itu, dan jika tidak, hapuskanlah kiranya namaku dari dalam kitab yang telah Kau tulis. Tetapi Tuhan berfirman kepada Musa, siapa yang berdosa kepadaku, nama orang itulah yang akan kuhapuskan dari dalam kitabku. Tetapi pergilah sekarang,
Tuntunlah bangsa itu ke tempat yang telah kusebutkan kepadamu. Akan berjalan malaikatku di depanmu. Tetapi pada hari pembalasanku ini, aku akan membalaskan dosa mereka kepada mereka. Demikianlah Tuhan menulahi bangsa itu, karena mereka telah menyuruh membuat anak lembu buatan Harun itu. Demikianlah firman Tuhan yang dikatakan berbahagia adalah setiap orang yang mendengar, memelihara, dan melakukan firman Tuhan dalam hidup setiap hari. Terpujilah Kristus. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Jemaat, kami silakan duduk kembali. Salam, selamat malam ibu-ibu persekutuan kaum perempuan yang diberkati Tuhan. Tema bacaan hari ini adalah hidup yang bertanggung jawab. Ada sebuah ilustrasi. Di dalam sebuah kelas, murid-murid baru saja diajarkan tentang bagaimana harus bertanggung jawab pada hal-hal yang harus mereka lakukan. Ibu guru memberi contoh bahwa saat bangun tidur, anak-anak harus belajar untuk membereskan tempat tidurnya. Begitu pula saat makan di kantin sekolah. Setelah selesai makan, bungkus makanan atau bungkus minuman harus dibersihkan dan dibuang ke tempat sampah. Tetapi saat jam istirahat, tiba seorang murid memergoki ibu guru tersebut sedang makan di kantin. Setelah selesai makan, ibu guru tersebut langsung pergi meninggalkan sampah yang ada di meja makannya. Sejak saat itulah, murid-murid mulai malas mendengarkan ajaran ibu guru tersebut, sebab apa yang diajarkan tidak sesuai dengan yang diperlakukan. Siapa berbuat, dialah yang harus menanggung akibatnya. Itulah hukum yang umum berlaku dalam kehidupan ini, bahwa setiap orang patutlah menanggung akibat dari perbuatannya. Inilah yang terjadi pada umat Israel. Ketika di kaki Gunung Sinai, mereka dengan pimpinan Harun membuat patung lembu emas. Melihat kedurhakaan umat Israel tersebut, Tuhan berencana untuk membinasakan mereka. Namun Musa memohon agar Tuhan tidak membinasakannya. Kita lihat di Keluaran 32 ayat 32. Tetapi sekarang kiranya Engkau mengampuni dosa mereka itu, dan jika tidak, hapuskanlah kiranya namaku dari dalam kitab yang telah Kau tulis. Musa sebagai seorang pemimpin mempunyai tanggung jawab yang besar. Ada istilah, lempar batu, sembunyi tangan. Tetapi hal ini tidak berlaku bagi Allah, sebab tidak ada yang tersembunyi di hadapan Allah. Mungkin bagi manusia hal ini bisa saja berlaku, tetapi tidak berlaku bagi Tuhan, karena segala sesuatu harus terbuka di hadapan Tuhan. Maka setiap orang yang melakukan kesalahan harus bertanggung jawab terhadap kesalahan tersebut. Kasih Allah yang telah menghantar dan memberkati umat Israel selama di Mesir dan di padang gurun dibalas dengan ketidaksetiaan umat Israel terhadap Allah. Ketika Musa sebagai pemimpin umat Israel
lama tidak turun dari gunung Tuhan. Ketidakhadiran Musa di tengah-tengah umat membuat iman umat Israel menjadi goyah, sehingga mereka mengganti Allah dengan patung lembu emas. Dan tindakan ini tentulah merupakan sebuah bentuk pelanggaran karena ketidaksetiaan umat Israel kepada Allah. Pasal ini mempunyai paralel dengan kisah pemberontakan manusia pertama yang sama di kitab Kejadian pasal 3. Manusia jatuh ke dalam dosa. Dalam kedua peristiwa ini, manusia yang dikasihi Allah telah gagal untuk mempercayai Allah, justru malah menentang perintahnya yang sudah jelas. Musa sebagai seorang pemimpin mencoba untuk bernegosiasi dengan Allah untuk membebaskan umat dari dosa mereka. Namun hal itu adalah sebuah bentuk penerapan ketidakadilan. Mengapa demikian? Karena keadilan Allah dibalut dalam kasih kepada umatnya. Allah mengasihi umatnya, dan oleh karena itu Allah menghendaki agar mereka menjadi bangsa yang besar dan menjadi terang bagi banyak bangsa di dunia. Menjadi sebuah bangsa yang besar, maka umat harus belajar hidup dalam kesetiaan dan ketaatan kepada Tuhan, sehingga mereka dapat membawa terang bagi dunia. Pembentukan jati diri sebagai umat Allah, inilah yang terlihat dalam konsekuensi dan harus diterima oleh umat yang tidak setia serta tidak taat kepada Tuhan, yaitu tiap-tiap orang yang melakukan kejahatan harus menanggung dosanya sendiri. Tentu diharapkan di dalamnya lahir sebuah pertobatan dan pembaharuan kembali, sehingga umat siap melanjutkan misi Allah dalam dunia ini. Jadi tiap-tiap orang akan menanggung dosanya sendiri. Tidak ada orang lain yang bisa menggantikan dosa seseorang atau melakukan negosiasi untuk meringankan atau memutihkan dosa-dosa orang lain. Untuk itu, mari tiap-tiap orang yang telah diselamatkan Allah di dalam Kristus Yesus untuk dapat menapaki kehidupan ini dengan penuh tanggung jawab kepada Tuhan. Kita harus menjauhi yang jahat dan melakukan apa yang dikehendaki Allah, sehingga kita semua yang sudah diberkati menjadi berkat bagi dunia ini. Amin. Sebagai jawaban umat, kita akan menyanyi dari Kidung Jemaat 395 bait 1, Betapa Indah Harinya. Betapa indah harinya saat ku pengen menebus, alangkah sukacitanya ku memberitakannya terus. Indahlah harinya Yesus membasuh dosaku, ku diajari penebus, berjaga dan berdoa terus. Indahlah harinya Yesus membasuh dosaku. Mari kita berdoa. Allah sumber hidup dan sumber berkat,
Kami mengucap syukur atas hidup yang Tuhan berikan kepada kami. Berikan petunjuk kepada kami agar kami mempunyai tanggung jawab di dalam menjalankan kehidupan kami hari lepas hari, serta dapat menjadi lilin-Mu yang menyala di tengah dunia ini. Berikan damai sejahtera kepada bangsa dan negara kami agar kami terhindar dari bencana, segala sakit penyakit, terutama COVID-19. Pulihkan bangsa dan negara kami karena keterpurukan ekonomi akibat COVID-19, sehingga kami dapat hidup normal kembali. Berilah akal budi dan kebijaksanaan kepada para pemimpin kami, agar dapat membawa bangsa dan negara kami kepada kemajuan dan kesejahteraan. Tuhan, berkati gereja-gereja-Mu di seluruh muka bumi ini. Berkati jemaat-Mu agar dapat menjadi penjala-penjala manusia untuk dibawa kepada kehidupan Tuhan, sehingga gereja-Mu bertambah besar untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Bapa yang Maha Baik, saat ini kami berdoa untuk gereja GPIB Immanuel Bekasi beserta segenap penata layanannya. Ibu Pendeta Diana Lumban Gaul Kalangit sebagai KMJ, Ibu Pendeta Marlis Jestoni Hina sebagai PJ, PHMJ, komisi-komisi, ke-6 Pilkat. Mereka adalah pelayan-pelayan Tuhan yang sudah Tuhan utus. Biarlah dalam melaksanakan tugas dapat bertanggung jawab dengan baik, seturut kehendak Tuhan. Tuhan, kalau saat ini kami berdoa khusus untuk persekutuan kaum perempuan GPIB Immanuel Bekasi dari sektor 1 sampai 9 dan Karang Satria. Berkati dalam tugas dan pekerjaannya, baik sebagai pekerja, sebagai istri maupun sebagai ibu dari anak-anak. Berilah kesehatan, kekuatan, dan hati yang senantiasa penuh dengan sukacita. Terima kasih Bapa, inilah doa kami. Sempurnakan doa ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Kita sudah sampai pada pengucapan syukur. Mari bersyukur dengan mengingat firman Tuhan dalam Roma 12 ayat 1. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Sampaikanlah persembahan saudara melalui koordinator sektor atau transfer ke rekening gereja atau secara online dengan cara scan barcode kris yang tertera pada slide tata ibadah atau berita Immanuel. Kiranya Allah berkenan atas pemberian kita dan menguduskan persembahan syukur kita kepadanya. Kita menyanyi dari Kidung Jemaat 291, bait 1 dan 3. Mari bersyukur semua. Mari bersyukur semua atas kebajikan Tuhan, kasih perjanjian
Mari kita berdiri untuk menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan dalam doa syukur. Ya Tuhan, terimalah persembahan syukur kami, yaitu umat yang telah Engkau selamatkan. Jadikanlah persembahan syukur kami ini sebagai berkat bagi sesama dan bagi pembangunan tubuh Kristus. Amin. Jemaat tetap berdiri, kita sampai pada amanat pengutusan. Marilah kita melakukan kehendak Allah, merenungkan firman-Nya untuk mengisi kebutuhan rohani kita, sehingga kita akan hidup menurut kehendak Allah. Kita akan menyanyi dari Kidung Jemaat 370, bait 1, Ku mau berjalan dengan juru selamatku. Berjalan dengan juru selamatku di lembah berbunga dan berair sejuk. Ya kemana juga aku mau mengikutnya, sampai aku tiba di negeri baka. Ikut Tuhan Yesus, ku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut Tuhan Yesus, ya kemana juga ku mengikutnya. Terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.